Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sore hari ini saya merasa senang sekali bersama teman-teman yang mungkin sekarang sudah hadir dan juga narasumber yang luar biasa. Ya mungkin baru pertama kali saya bertemu, tapi insya Allah akan menambah wawasan kita teman-teman. Dan juga perlu saya sampaikan bahwa yang baru hadir untuk saat ini dua narasumber kita, sedangkan yang narasumber utama kita dari ekonomi sedang perjalanan begitu ya Pak. Oke, teman-teman, sebelumnya seperti yang sudah diperkenalkan oleh Master of Ceremonial MC, nama saya Mia yang akan memandu acara ini bersama tiga narasumber kita. Untuk yang pertama, langsung saja kita panggil kepada Dr. Hermawan Saputra, Master Administrasi, kemudian kepada Bang Khalid Muhammad Khalid sebagai jubir Partai Keadilan Sejahtera. Jabatan berat. Oke teman-teman, sebelum kita berkenalan dengan narasumber kita dan memulai diskusinya, mari kita melihat dulu, menonton dulu video yang akan ditampilkan setelah ini. Monggo. Di situ jelas-jelas tertulis bahwa kelas 3 tidak dinaikkan, tapi ternyata tetap dinaikkan. Lalu harga diri kita ini apa? Saya usulkan kalau ini tetap dinaikkan seperti jemaah sampai besok masih kelas 3 masih dinaikkan, kita sepakat tidak akan melakukan rapat dengan Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan. Sepakat? Dinaikkan itu keberhubungan ada bersih. Oh, ada bersih. Makanya saya masih bertanya-tanya Pak Saleh. Sapi orang memang kenapa dokter orang dia? Tapi kan nggak mungkin dari kementerian yang lain. Pasti dari Bapak DDDC. Nah, itu tadi pengantar untuk topik diskusi kita PKS Muda Talk pada sore hari ini dengan tema BPJS naik, rakyat makin tercekik. Oke, sebelumnya perkenankan saya untuk membacakan CV dari narasumber kita, dari Dr. Hermawan Saputra, Master Administrasi Rumah Sakit Dokter. Beliau lahir di Bima 24 Mei 1983 dan sekarang domisilinya di Depok, Dokter. Oke. Beliau saat ini sedang menjadi dosen, Dokter. Betul. Kemudian riwayat pendidikannya, beliau sarjana FKM UI, kemudian mengambil S2 di FKM UI lagi, kemudian S3-nya mengambil FKM UI lagi. Masya Allah. Kemudian pengalaman organisasinya, beliau menjadi senat mahasiswa FKM UI, Ikatan Mahasiswa, Ikatan Alumni. Oh maaf, Ikatan Alumni Magister Administrasi Rumah Sakit UI,
Wakil Ketua, Masya Allah. Kemudian selanjutnya Permapkin, Persi, B, Perhimpunan Pelayanan Kesehatan Indonesia. Perhimpunan Manajer Pelayanan Kesehatan Ketua Bidang Organisasi. Masya Allah sekali. Kemudian selanjutnya aktivitas saat ini seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, dosen S2 UHAMK UI, kemudian Dewan Pengawas Rumah Sakit. Di rumah sakit mana, dokter? Oh, di salah satu rumah sakit swasta. Kemudian juga sebagai konsultan kebijakan kesehatan dan rumah sakit. Masya Allah. Kita beri aplaus dulu untuk narasumber kita, Dr. Hermawan Sananta. Selanjutnya narasumber kedua kita adalah Bang Khalid, atau nama panjangnya Muhammad Khalid. Beliau lahir di Jember tanggal 26 Maret 1986 dan saat ini berdomisili di Depok. Jangan-jangan tetanggaan ini, Dok? Dekat-dekat. Oh, dekat-dekat aja. Oh gitu. Baik. Dan saat ini sedang menjadi tenaga ahli DPR RI. Riwayat pendidikan beliau adalah sarjana ekonomi, konsentrasi ekonomi internasional, kemudian FEUI FEUI 2006 sampai 2010, kemudian mengambil sedang mengambil pascasarjana HI atau hubungan internasional, FISIP UI. Baik, kemudian pengalaman organisasi beliau adalah ketua BEM FEUI. Baik, aktivitas saat ini selain sebagai mahasiswa S2, Bang Khalid juga sebagai juru bicara PKS. Lalu ini kita sudah sering melihatnya di TV-TV maupun di media-media. Kemudian pencapaian beliau adalah delegasi Indonesia ke Konrad Adenauer School, baik, for young politician, Masya Allah, sekolah kepemimpinan politisi muda se-Asia. Kita beri aplaus dulu untuk Bang Khalid. Baik, sebelumnya pemirsa maupun teman-teman yang ada di sini, perlu saya sampaikan bahwa sesi yang akan kita bagi di diskusi pada sore ini adalah pertama kita akan mendengarkan pemaparan dari narasumber-narasumber kita sekitar 10-15 menit. Kemudian selanjutnya ada sesi tanya jawab dan sesi diskusi langsung dengan peserta. Dan bagi teman-teman yang saat ini menyaksikan siaran langsung di Facebook, bisa juga menanyakan melalui komentar atau menyampaikan ke admin kita, gitu. Baik, kita persilahkan kepada Dr. Hermawan untuk memberikan pemaparan. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena waktunya singkat, jadi saya mungkin langsung saja. Ini kawan-kawan dan sahabat muda. Pertama, kita membaca topik diskusi kita ini, BPJS naik, rakyat kecil tercedik. Nah, ini memang bahasa media, jadi propaganda media. Jadi saya sedikit koreksi dulu supaya nanti pemirsa dan juga dalam diskusi-diskusi kita tidak ada arah yang salah gitu ya. Pertama, BPJS itu nggak mungkin naik. BPJS itu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, ya. Jadi nggak mungkin naik orang badan, jadi lembaga semacam itu. Yang naik itu adalah iur atas jaminan kesehatan. Nah, itu yang naik. Nah, jadi saya koreksi, dalam bahasan kita itu yang paling pokok itu sebenarnya iur JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Ini nama programnya. Amanat Undang-Undang SJSN, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Sistem Jaminan Sosial Nasional, mengamanatkan bahwa pada tahun 2011 nanti Indonesia 2011 amanatnya harus punya security atau social security yang kita kasih nama dengan di bidang kesehatan Universal Health Coverage yang dicita-citakan 2019 full 100% orang Indonesia ini tertangani dan
Jamin. Nah ini tahun 2019, itu amat udah lama. Undang-Undang SJSN nomor 40 tahun 2004. Nah maka disebutlah programnya adalah program Jaminan Kesehatan Nasional. Dan siapa yang mengelola? Undang-undang itu juga menyebutkan akan dibentuk suatu badan yang disebut dengan BPJS, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Tetapi tidak hanya bidang kesehatan, ada juga ketenaga kerjaan. Nah yang menjadi seru sekarang ini adalah BPJS Kesehatan. Dan badan ini harus dibentuk dengan undang-undang. Terbentuklah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Nah BPJS ini secara teknis juga harus punya acuan kerja. Muncul yang namanya Peraturan Presiden tentang pelaksanaan dan acuan tarif yang jadi acuan BPJS. Mulai dari tahun 2007 yang paling hangat dulu juga tahun nomor 82, Peraturan Presiden 82 tahun 2018 tentang besaran tarif BPJS, dan yang paling fenomenal dan ini menjadi hulu dari pembicaraan kita ini adalah adanya Peraturan Presiden nomor 75 tahun 2019 baru 1 bulan ini, yaitu tentang pricing atau tarif Indonesian Cash Based Group, namanya INA-CBGS. Nah ini pola tarif yang ada di dalam BPJS. Kalau di dunia luar, di luar Indonesia disebut DRG, Diagnosis Related Group, pengelompokan penyakit berdasarkan grupnya untuk dilakukan pricing atau pentarifan. Nah ini ceritanya. Jadi yang kita bahas sekarang ini sebenarnya kenaikan iuran JKN, tetapi yang bertanggung jawab sebagai penyelenggara, the one and the only penyelenggara adalah BPJS. Nah sekarang kita sebut apakah BPJS yang kerok atau tidak. Nah ini kita bertanya. Di sini muncul tagline BPJS naik, rakyat tercekik. Nah, oke, sekarang saya masuk ke substansi ya. Di dalam JKN ini tentu kewajiban nasional, semua stakeholder berperan, mulai dari pemerintah, masyarakat, pemerhati, politisi, dan seterusnya. Tetapi dampak dari semua ini tentu karena saya kalau bicara di sini mewakili rumah sakit itu sebenarnya badan hukum yang melayani publik. Badan hukumnya bisa PT, bisa yayasan. Rumah sakit punya undang-undang sendiri, namanya Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit. Nah, saat itu saya masih tenaga ahli DPR itu tahun 2009, yaitu kita bahkan merancang DIM ya, daftar isi masalah undang-undang rumah sakit termasuk, tetapi sebelum itu ada undang-undang lagi namanya Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Sama tuh, 3 undang-undang dalam tahun 2009 disusun, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Rumah Sakit, dan Undang-Undang Pelayanan Publik, bahwa rumah sakit juga harus tunduk pada pelayanan publik aturannya. Nah ini semua menyebabkan bahasan tentang publik dan dampaknya terhadap sosial kemasyarakatan ini menjadi penting sekali. Nah sekarang apa kaitannya dengan yang kita bahas ini semua? Teman-teman sekalian, sekarang ini buat masyarakat kita ketika kita mau berkunjung ke rumah sakit ingin mendapatkan pelayanan kesehatan itu ada jaminan yang kita bawa, masyarakat bawa KIS namanya, Kartu Indonesia Sehat. KIS ini kartunya, BPJS penyelenggara yang mengeluarkan kartu, JKN nama programnya. Nah ini harus clear dulu. Nah sehingga KIS ini datang, tapi KIS ini segmented. Kalau dia iur atau dia keluarkan premi yang tiap bulan sekitar 25.500, berarti dia kategori kelas 3. Kalau dia keluarkan 51.000, nah itu kelas 2 jatahnya. Kalau dia keluarkan 80.000, dia kelas 1. Rumah sakit kita itu memang dikenal pelayanan perawatannya itu berkelas. Walaupun di luar sana ada konsep without class, jadi konsep pelayanan itu udah 1 kelas aja. Bahkan ada pelayanan rumah sakit satu atap tanpa kelas, tanpa ruangan. Nah di kita mengenal kelas itu, amanat dari Undang-Undang 44 tentang 2009 tentang rumah sakit, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 tahun 2016 tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit. Nah ini juga dikeluar Peraturan Menteri Kesehatan yang baru, ini juga menjadi polemik. Nah ini kaitannya, kemarin Menkes sudah menunda pelaksanaan Peraturan Menteri. Oke, sebelum itu kita kembali dulu ke BPJS. Ngomong-ngomong, saya masih punya waktu berapa lama? Ini panjang nih urusannya. Biar clear urusannya, biar aja dulu ya. Oke, balik ke berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018, tarif INA-CBGS kelas 3 itu Rp25.500. Sekarang keluar Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2019 yang menaikkan
dari sebelumnya 25.500 menjadi 42.000, ya, kurang lebih 95% kenaikan, 90%. Tetapi untuk kelas 2 yang tadinya 51.000 berdasarkan Perpres yang baru ini naik menjadi 110.000, 100% kenaikan. Demikian juga hanya yang kelas 1 dari 80.000 premi atau iurnya menjadi 160.000, 100% naik. Yang menarik, filosofi BPJS ini karena sifatnya social security sebenarnya ada tanggung renteng, gotong royong, konsep kebersamaan. Togetherness to achieve our healthy, kira-kira begitulah. Kalau orang Indonesia ini satu keluarga, maka bersama-sama ini kita bahu-membahu. Ini keluar konsep iur. Maka yang ditekankan adalah kesertaan mandiri. Filosofinya, negara ini mendorong agar masyarakat yang mampu itu membayar mengeluarkan out of pocket itu duit agar dia bayar iur mandiri. Nah, maka yang lama filosofinya, walaupun dia kelas 3 tapi dengan dia mengeluarkan 25.500 untuk iur kelas 3-nya, tetapi dia memiliki martabat sebagai warga negara yang baik untuk togetherness to achieve our healthy life. Kira-kira begitu paradigma. Tetapi sekarang ini 3 tahun bahkan kabinet yang kemarin ya, kenaikan atau pertumbuhan ekonomi Indonesia itu di bawah 5%. Pemerintah sebelumnya itu ada 6%, 7%, tapi kita dengan ambisi infrastruktur dan seterusnya pertumbuhan ekonomi tidak lebih dari 5%. Tahukah kita bahwa rata-rata pendapatan dan pengeluaran per kapita masyarakat untuk kesehatan itu di bawah 3%? Ini seluruh Indonesia. Dengan iur yang naik menjadi 100% ini, maka setiap manusia kita mengalokasikan 5% dari level of expenditure dia itu 5% ke atas. Bayangkan belum kenaikan BBM, sembako dan lain-lain. Kira-kira merinding nggak rakyat kecil ini? Tercekik. Ini filosofinya. Dan ini yang berdampak terhadap masyarakat kita secara langsung kan? Nah sekarang ini masyarakat. Kalau saya punya tagline begini, kenaikan iur JKN oleh BPJS melalui Perpres 75 ini berpotensi berdampak sistemik terhadap kesejahteraan rakyat Indonesia. Tapi saya awal katanya frasanya berpotensi. Oke, kenapa berpotensi? Sekarang kita kaji satu-satu ya. Hulunya adalah Perpres tadi, yang eksekutornya adalah BPJS, policy makingnya juga bersama Kementerian Kesehatan, konsultatif terhadap Presiden dan Kabinet. Nah sekarang semalam tuh yang heboh tadi di ini konsultatif dengan itu rapat dengan pendapat kelihatannya ya. RTP dengan DPR sudah pada berpihak anggota DPR karena apa? Apa yang dikonsulkan, yang disepahami sebenarnya tidak dieksekusi. Jadilah sekarang ini ya, pada tahun 2005 Undang-Undang SJSN itu pernah diajukan untuk di judicial review di Mahkamah Konstitusi. Muncullah yang namanya putusan Undang-Undang PUU nomor 7 tahun 2005 tentang review pasal 5 poin 1, 2, 3, dan 4 tentang SJSN. Maaf, tentang BPJS. BPJS ini amanat Undang-Undang SJSN untuk juga dibentuk dengan undang-undang. Maka menjadi makhluk yang superpower sendiri. BPJS ini terpusat. Padahal di dalam risalah putusan undang-undang itu sebenarnya dimungkinkan adanya pengelolaan jaminan sosial ini oleh daerah mengikuti otonomi dan kewenangan daerah. Ingat bahwa bidang kesehatan termasuk pembiayaan kesehatan itu salah satu yang didesentralisasikan menjadi tanggung jawab konkuren pemerintah daerah, menjadi tolak ukur performance good governance dan good governance dari pemerintah daerah. Nah ini jadi paradigma. Maka filosofi sebenarnya BPJS bisa aja dikelola. Bahkan kalau kita lihat statement dan rekam jejak statement Menteri Wakil Presiden kita yang lama Pak Yusuf Kala itu, dia mengatakan kalau begini ceritanya ya udahlah serahkan aja daerah-daerah yang terbentuk jaminan sosial sendiri. Apa sebab? Wajar daerah itu memiliki kapasitas fiskal yang berbeda. Bahwa daerah yang satu bisa memberikan Jamkesda ya, jaminan kesehatan daerah di luar premi BPJS ini mungkin. DKI juga begitu, Bali juga sebagian begitu, beberapa daerah di Kalimantan juga begitu. Apa sebab? Daerah memiliki uang sebagian memang ada yang sulit daerah ini. Tetapi dalam era reformasi birokrasi dan juga desentralisasi, seharusnya pengelolaan spesifik need, spesifik local need, specific approach.
Seharusnya keadaan yang berbeda di tiap daerah ini harusnya ada pendekatan yang berbeda, maka tidak bisa disamaratakan. Kita harus ada affirmative policy, kebijakan keberpihakan terhadap situasi daerah. Ini catatan dari aspek kebijakan. Sekarang saya masuk substansi ke rumah sakit. Oke, di rumah sakit itu teman-teman, ini rumah sakit menurut undang-undang itu ada dua, kepemilikan dan dua bentuk. Kepemilikan pertama bisa swasta, yang kita sebut dengan private hospital. Kepemilikan kedua bisa public atau rumah sakit umum pemerintah. Berdasarkan sifat, ada yang sifatnya profit oriented, ada yang non profit oriented. Non profit ini biasanya rumah sakit di bawah yayasan, caritas, macam rumah sakit Muhammadiyah, PGI Cikini, Santarolus dan lain-lain. Ini rumah sakit caritas, biasanya dia non profit oriented. Ada yang profit, hampir semua yang berbentuk perusahaan, termasuk yang capital besar, masa Pondok Indah Group, Bintaro Group, Mayapada Group, segala macam. Bahkan ada beberapa rumah sakit yang sudah IPO, Initial Public Offering, yang masuk dalam bursa saham, bisnisnya beralih dari direct services menjadi bisnis makro, sifatnya soft gitu ya. Oke, sekarang masuk ke pelayanan rumah sakit. Di rumah sakit kita tadi saya sudah cerita, kita tuh berkelas. Ada layanan tuh kelas 3, kelas 2, kelas 1, VIP, VVIP. Kalau ada 5 atau 10 V ditambah semua tuh VIP jadinya. Karena apa? Karena dimungkinkan orang Indonesia ini variatif segmennya, kemauannya juga lebih. Padahal layanan kesehatan itu filosofinya sama. Ada yang disebutnya clinical bad faith. Ya, dalam prosedur penanganan medis oleh dokter itu sama. Mau kelas 3, kelas 2, kelas 1, prosedurnya itu sama. Yang kita sebutnya clinical bad faith. Dibuat standar. Yang membedakan apa kelas ini? Pada supporting facility. Jadi kalau yang kelas perawatan rawat inap, kalau yang kelas 1, 1 orang, 1 kamar plus TV. Tetapi kelas 1 VIP, 1 orang, 1 kamar plus TV, ruang kerja, ruang nyaman, ada kulkas dan ada toilet yang nyaman dan seterusnya, ada ruang tamu bahkan. Tapi kelas 2 bisa 1 kamar, 2 orang. Ada fasilitas yang lain atau tidak? Biasanya kelas kategori bisa 4 sampai 6 orang dalam kelas 3 dalam 1 blok kamar. Nah, ini yang menyebabkan, dan ini semua adalah support facilities. Fasilitas tambahan, bukan pelayanan medis dan pelayanan kesehatan. Ini yang membedakan. Nah, berdasarkan undang-undang dan peraturan menteri, rumah sakit itu untuk pemerintah ya. Rumah sakit pemerintah wajib menyediakan 30% dari jumlah total tempat tidur. Jadi kalau ada 100 tempat tidur, 30 tempat tidur itu untuk kelas 3. Nah, kemarin dengan adanya sistem rujukan perjanjian di kita, jadi di layanan kesehatan itu dikenal sistem rujukan berjenjang. Primary healthcare sebagai gatekeeper nih, pemberi layanan pertama itu atau FKTP, fasilitas kesehatan tingkat pertama adalah puskesmas, klinik, balai pengobatan, praktek mandiri dokter, dokter spesialis dan lain-lain. Ini yang disebut FKTP. Dan seharusnya dia mengatasi 80% persoalan kesehatan. Kalau ini tertangani dengan baik, maka rujukan ke atas itu menjadi kecil. Seperti piramid, makin ke atas makin kecil. Rumah sakit kelas 3-2, FKRTL namanya, fasilitas rujukan tingkat lanjut tahap 1, yaitu misalnya rumah sakit kelas D dan juga kelas C. 70% daerah kita memiliki RSUD kelas C. Nah, biasanya rumah sakit di daerah itu rata-rata kelas D atau kelas C, tapi 70% kelas C. Begitu naik di provinsi, rujuk lagi. Kalau tidak mampu ditangani oleh rumah sakit di daerah, maka dirujuk ke atas. Pada level 2 ada rumah sakit provinsi biasanya di daerah. Ini kelas B biasanya. Walaupun ada beberapa rumah sakit umum provinsi itu kelas A, seperti Tarakan di Surabaya, Dr. Sutomo itu RSUD. Nah, ada yang top referral namanya, rujukan tertinggi ini RSUP biasanya. Rumah sakit umum pusat miliknya Kementerian Kesehatan, rata-rata kelas A, termasuk Fatmawati dekat sini. Kalau Pasar Minggu ini RSUD. Kemudian ada Persahabatan, ada RSCM, ada Darmais, Harapan Kita dan lain-lain, itu RSUP. Dan level kelas rujukan rumah sakit ini menentukan pricing in HDBS. Contoh,
layanan seksio sesaria untuk rumah sakit kelas C dengan segmen juga yang mereka pegang KIS juga kelas 3 itu sekitar 5.300.000. Tetapi begitu dia naik ke kelas B kalau dilakukan tindakan di sana bisa melonjak menjadi 7 sampai 8 juta. Kalau naik lagi kelas A lebih besar lagi karena memang aturannya berdasarkan kelas ini. Nah, yang lebih hebat lagi ada rumah sakit yang nggak mau kerja sama dengan BPJS karena under pricing. Ada rumah sakit swasta yang SD tindakan seksual sesaria bisa mencapai 35 juta, 40 juta. Lainnya di sekitar kita juga banyak. Ya, apa yang menjadi paradoksnya bahwa layanannya sama, tindakan medisnya sama, tapi pricing sungguh-sungguh berbeda. Padahal yang layani di sana kan juga manusia, bukan makhluk gaib. Dokter itu diikat oleh sumpah dokter, license based. Mereka juga punya STR, punya SIP. Dokternya sama, spesialisnya sama, layanan yang sama, tapi pricingnya begitu berbeda. Nah, ini menjadi wacana awal yang pikir dengan adanya kenaikan tarif ini mendorong rumah sakit menjadi beban pada kelas 3 karena yang paling besar beban kenaikan ini nanti pada mereka yang kelas 3 dengan potensi penurunan kelas. Jadi yang tadinya mampu bayar 80.000 sekarang hanya mampu 100.000, begitu naik jadi 160.000 lebih baik mereka turun jadi kelas 3 yang cuma sekitar 42.000 atau 110.000 kelas 2. Nah, ini akan terjadi pergeseran, penurunan kelas. Apa yang terjadi? Rumah sakit numpuk, pelayanan makin banyak antrian, potensi quality of service-nya posisinya downgrade, kemudian juga pendapatan rumah sakit tidak cukup signifikan juga karena terisinya banyak di kelas 3, akan berpotensi mengorbankan quality layanan. Nah, ini bahan diskusi awal kita. Buat saya mungkin itu dulu sebagai wacana awal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali Dr. Hermawan Saputra sebagai analis kesehatan masyarakat TIDI. Memang berkaitan sekali antara kenaikan iuran, bukan naik BPJS sekali lagi, seperti yang disampaikan oleh Dr. Hermawan. Kenaikan iuran BPJS ini tentunya masyarakat mengharapkan kenaikan pelayanan juga, sehingga ada trust semacam itu. Nah, kalau menurut pandangan seorang politisi seperti apa? Oke, kita dengarkan dulu pemaparan dari jubir PKS Partai Keadilan Sejahtera. Oh, ini disebut politisi muda. Iya. Baik, silakan Bang Khalid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Isbi. Biasanya kalau di TV dipanggilnya Pak, bukan Mas biasanya. Tapi alhamdulillah di sini disebut sebagai politisi muda. Kali-kali ini. PKS TV. Oke. Baik, Dr. Hermawan ini memang kompeten sekali bercerita tentang dunia kesehatan ya. Dari background pendidikannya, dari pekerjaannya dan sebagainya, kita dapat ilmu banyak ya secara teknis dan sebagainya, kompetensi beliau di sana. Saya mencoba menarik diskusi kita kepada hal yang lebih basic lagi, lebih mendasar lagi. Pertama, saya akan melihatnya dari sisi konstitusi atau filosofi dari sebuah bangsa itu sendiri. Saya ingin memasuki dari sisi itu dulu. Jadi negara itu dibentuk dengan sebuah tujuan minimal 2 tugas utamanya, minimal 2. Pertama adalah law and order. Ya, di sini hukum, pertahanan, keamanan, sehingga negara itu punya otoritas, legitimasi untuk use of force, untuk menggunakan kekuatan. Ada tentara, ada Polri, intelligence dan sebagainya. Itu salah satu tugas utama. Nah, ada tugas yang kedua, ya, minimum adalah bagaimana negara menjamin hal yang basic need dari rakyatnya. Kalau 2 fungsi ini tidak dijalankan, maka negara itu tidak butuh ada. Nggak perlu ada. Nah, kalau yang tadi, ya, militer, pertahanan, keamanan dan sebagainya itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua adalah basic needs. Basic needs itu apa? Ini kita yang sedang kita bicarakan itu adalah ini, basic needs.
Bagaimana ketika seorang anak itu lahir, bagaimana anak itu dari lahir kemudian menjadi balita, kemudian dia sekolah, kemudian dia bekerja, kemudian dia dalam pekerjaannya itu aman, kemudian setelah bekerja dia pensiun. Nah, ini fungsi dari sebuah negara. Ketika dua fungsi ini tidak dijalankan, maka negara itu gagal menjalankan amanahnya sebagai sebuah negara. Nah, saya akan masuk di fungsi yang kedua, itu basic needs. Kemudian ini cerita tentang keuangan negara ya. Negara dengan karena dia diberikan fungsi minimum 2 tadi, negara diberikan kekuasaan untuk mengelola dana negara atau keuangan negara yang berupa APBN. APBN kita sekarang kalau nggak salah 2.400 triliun, betul Dr. Handi ya? Nah, sebagai pakar anggaran kita, ya, 2.400 triliun itu angka sangat besar dan ini diberi otoritas ya untuk mengelola 2.400 triliun untuk menjalankan fungsi minimum 2 itu tadi. Fungsinya banyak, tapi fungsi pokoknya 2 itu. Nah, masalahnya adalah kadang negara ini kehilangan prioritas juga. Kalau kita bicara tentang BPJS, lebih tepatnya sebenarnya SJSN, jadi amanat konstitusi kita itu adalah di pasal 34 ya, Undang-Undang Dasar 45, negara bertanggung jawab membangun sistem jaminan sosial nasional. Imperatif sekali. Siapa yang bertanggung jawab? Negara. Karena memang fungsi negara adalah basic need. Sistem jaminan sosial nasional itu bukan sekunder, bukan tersier, tapi basic, primer, core of the core. Nah, kata sekarang ya, core of the core. Jadi kalau dia nggak bisa membuat sistem jaminan sosial nasional, maka negara itu gagal menjalankan fungsi utamanya. Itu. Jadi kita harus berangkat dari sini. Jadi kalau ada yang bilang, ada seorang pemimpin negara yang bilang, ini rugi-rugi terus datangnya ke saya. Kalau giliran rugi datangnya ke saya. Padahal dia bakal tanggung jawab dia. Itu basic tugas Anda, bukan bagi-bagi sertifikat. Ya kan gitu kan? Bukan. Jadi sistem jaminan sosial nasional itu adalah basic function dari tugas negara. Siapa yang ngomong tadi? Ada. Dari Google pasti ada. Jadi ini saya mau meletakkan dasar ini dulu. Nah, disinilah kemudian terjadi perdebatan dari aliran Marxisme, kemudian dari aliran liberal dan sebagainya. Secara garis besar ada 3 pendekatan. Dulu pertama kali sistem sosial, jaminan sosial, bentar ya, kita harus semangat. Kita kasih tepuk tangan dulu. Nah, biar bisa ngomong ya. Baik rekan-rekan semuanya. Jadi saya ngomong apa tadi? Tiga pendekatan. Oke. Konsep social security, ya, sistem jaminan sosial, pertama kali diperkenalkan oleh 3 negara. Yang pertama kali memperkenalkan secara komprehensif itu adalah Jerman. Otto von Bismarck. Dengan German model, dia melakukan pendekatan yang disebut dengan societal state model. Ya. Jadi bagaimana basic need rakyat itu dibangun oleh negara, inisiatifnya dari negara yang membentuk, negara yang membuat rule of the game, tapi dia melibatkan, masyarakat, maka disebut societal state model. Saat itu memang ada ancaman komunisme bergerak cukup signifikan di Jerman, sehingga dia mengeluarkan social state model. Dan yang kedua, mazhab dari Amerika Serikat. Waktu itu terjadi depresi besar, krisis ekonomi global, dan FDR, Franklin Delano Roosevelt, membuat New Deal policy. Salah satunya yang utama adalah dia mereform social security sistemnya.
Tapi karena basic dari Amerika Serikat adalah negara liberal, maka social security system di Amerika Serikat itu hanya minimal state. Dia intervensi negara sangat kecil, negara lebih mendorong regulasi yang fair seperti itu. Tapi waktu Obama datang, ada Obamacare. Obamacare itu meneruskan cita-cita dari Franklin Delano Roosevelt yang dilakukan pada tahun 1930. Tapi sama Trump naik, langsung dibatalkan Obamacare-nya karena itu mengganggu industri kesehatan. Pendekatan yang ketiga adalah pendekatan Inggris. Waktu itu Menteri Sosial Inggris mengeluarkan konsep welfare state, yakni basic need itu harus fully funded oleh negara. Fully funded oleh negara. Jadi dia dibiayai penuh oleh negara. Masyarakat jangan dibebani. Welfare state. Dan ini juga dilakukan oleh negara-negara Skandinavia. Nah, kalau kita lihat founding fathers kita, dan memang kalau konsep ekonomi itu yang meletakkan itu Bung Hatta. Bung Hatta belajar di Belanda, di Eropa, dan sangat dipengaruhi dengan pikiran-pikiran Eropa. Ya. Jadi konsep negara kesejahteraan itu menjadi cita-cita para founding fathers kita. Dan di konstitusi akhirnya dimasukkanlah itu secara imperatif sistem jaminan sosial nasional itu harus ada dalam konstitusi. Seperti itu. Sehingga secara filosofis ini harus dipahami oleh para pemimpin negeri ini dan oleh para politisi. Konsepsi social security system, sistem jaminan sosial nasional dalam platform Partai Keadilan Sejahtera itu sangat imperatif sekali. Visi misi platform PKS sejalan dengan visi misi para founding fathers dalam meletakkan dasar-dasar sistem jaminan sosial nasional. Ya, bagaimana setiap masyarakat rakyat itu menerima, ya, memperoleh haknya sistem jaminan sosial itu secara utuh. Dan kalau kita lihat memang di konstitusi itu banyak sekali, mulai dari pembukaan di pasal 28, kemudian pasal 34 dan sebagainya. Kita kan selama ini kan bicaranya pasal 33 terus ya. Padahal pasal 34 itu salah satu fungsi yang sangat krusial seperti itu. Jadi kalau kita buat sebuah persamaan matematis ya, kalau konsep yang konsep Inggris, negara lebih besar dari masyarakat dalam tanggung jawabnya terhadap menyediakan basic needs. Ya. Kalau konsepnya Jerman, negara menginisiatif ya, tapi dia juga mengajak masyarakat. Kalau konsepnya Amerika, minimal state. Ya. Nah, dari sini terjadi perdebatan panjang di DPR ya, dan kemudian kita sepakat untuk menginterpretasikan konsep SJSN itu dengan merujuk kepada social state model Jerman, dan itu terkonfirmasi dari penelitian Bappenas melakukan penelitian dengan didukung oleh institusi pendidikan dan research dari Jerman. Diperhatikan ternyata memang dari hasil konsepsinya kita secara sepakat untuk mengikuti model Jerman. Nah, kenapa diambil model itu? Karena filosofinya adalah bagaimana terjadi tadi gotong royong kolektif. Kalau kita di desa itu ada namanya rukun kematian, betul tidak? Rukem, ya? Desa mana nih? Di kampung saya paling enggak. Ya kan? Kalau meninggal gitu. Dan memang konsep gotong royong di kita itu sudah berjalan. Kalau di kampung saya, karena kampung saya NU ya, Jember ya, ini harusnya saya pakai sarung di sini. Mantap. Kalau kampanye pakai sarung sebenarnya, terus pakai jas. Itu ketika ada orang meninggal, ya kan, bowo istilahnya ya, bowo, bukan bowo. Nah, itu bawa makanan, bawa apa, membantu kan gitu kan, nggak dibayar. Itu adalah salah satu cermin dari kegotong royongan kita, dan itu sebenarnya bisa dicerminkan juga kalau kita melihat konsep social state model dengan konsep sistem sosial. Nah, singkatnya begini, maka kita harus melihat masalah iuran BPJS ini, maka tidak akan menjadi dilema.
tidak harus jadi dilema. Saya membedakan dua hal. Satu dari sisi ideologis konstitusional, yang kedua sisi public policy atau teknokratisnya atau hal-hal manajemennya. Tadi Mas Hermawan, Dr. Hermawan banyak bicara tentang teknokratis dan manajemennya. Ini saya bicara tentang ideologis konstitusional. Maka negara nggak boleh ragu, nggak boleh ragu. Namanya ini fungsi utama dari sebuah negara. At all cost, by all means, apapun yang terjadi, maka negara harus bertanggung jawab menyelesaikan masalah ini seutuhnya. Tidak boleh ragu-ragu, karena ini adalah fungsi dari sebuah negara. Jadi, ini revisi dan sebagainya. Orang sedang mau diperiksa, masa udah kritis nggak bisa dilayani gara-gara masalah nggak ada asuransi? Itu pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan secara sistemik. Kalau tadi dampak sistemik, ini pelanggaran hak asasi manusia secara sistemik karena negara tidak menjalankan fungsinya. Dan lebih parah lagi sekarang kalau tidak bayar iuran BPJS katanya nggak bisa ngurusin gitu. Sampai ada debt collector. Hah? Sampai ada debt collector. Oh gitu, sama ada debt collector. Nah ini pentingnya PKS SIM sekali seumur hidup nih. Ya kan? Kalau udah sekali udah nggak ada lagi kan? Ya. Jadi nggak ada urusan itu nggak masuk akal. Ini semakin menunjukkan negara dalam membuat pemerintah dalam membuat policy ini asal-asalan, tidak memikir dampaknya. Dan saya sepakat dengan Dr. Hermawan tadi, dampaknya secara sistemik ke rumah sakit. Ini penelitian empiris ya. LPM UI itu membuat penelitian secara empiris di berbagai dengan sampel yang cukup ini dan robust, penelitiannya sangat kuat. Dia mengatakan kalau itu dinaikkan semuanya turun kelas. Itu proven penelitiannya. Artinya apa? Dampaknya nanti rumah sakit kelas 3 dan kelas 2 kan udah dahsyat tuh. Itu bagaimana itu nanti? Makin chaos nanti, ya kan? Makin chaos. Yang kedua, apakah semakin banyak yang menunggak dengan naik, ya kan? Sekarang dua, satu banyak yang turun kelas. Yang kedua, potensi penunggakan akan semakin tinggi. Nah, saya coba lihat nih penelitian dari LPM FPUI. Ternyata average claim rasio klaim tertinggi itu adalah informal sektor yang mandiri. Itu klaimnya itu 645%. 645%. Jadi mau lahiran baru bikin, nah, gitu. Atau mau sakit baru bikin, habis itu nggak lanjut. Nah, itu problem juga. Nah ini peserta ya yang terbanyak itu adalah yang penerima PBI, yang hampir 60%. Mereka adalah poor and near poor. Jadi masyarakat miskin dan hampir miskin. Jadi kalau hampir miskin itu kalau ada shock sedikit aja, BPJS naik, apa iuran BPJS naik, BBM naik, gitu, langsung jadi miskin. Itu hampir miskin. Itu jumlahnya pesertanya mencapai 87 juta. Klaimnya sebenarnya nggak terlalu tinggi. Berapa klaimnya? 47% rata-rata klaimnya. Ini riset dari LPM UI. Nah, yang formal sektor itu klaimnya 116%. Jadi memang yang informal sektor ini yang pesertaannya mencapai 13 juta itu, 13 juta peserta di informal sektor, itu yang klaimnya itu sangat tinggi sekali. Nah, ya itu tadi, ini diagnosanya gimana gitu loh, pemerintah itu lagi iuran BPJS seperti itu. Dan menurut saya kita harus menyampaikan ini secara lebih tajam lagi. Kita terutama anak-anak muda ya. Kita kan generasi milenial. Oh, ada yang protes saya bilang generasi milenial. Jadi kita kan punya visi ini. Jadi sebenarnya ya, ini yang terlupakan. Ini sangat penting tapi terlupakan. Ini bicara sejarah. 2004 itu ada undang-undang SJSN. Diamanatkan membentuk badan penyelenggara itu paling lambat 5 tahun setelahnya, yaitu 2009. Apa yang terjadi pada tahun 2009? Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak mau mengeluarkan undang-undang BPJS. Baru ada 2011. Itu atas inisiatif siapa? Salah satunya adalah
fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang ada di DPR. Kita salah satu menjadi yang mendorong agar dibentuknya undang-undang BPJS. Karena apa? Kita mempunyai visi, ya kan kita nggak ada sistem jaminan sosial nasional yang terintegrasi, ya bagaimana? Fungsi negara nggak jalan, kan seperti itu. Nah, memang pada akhirnya pemerintah waktu Bapak Presiden SBY setuju karena sudah ditekan waktu itu dari DPR ditekan, jadi itu menjadi RUU inisiatif DPR. Jadi kalau saya ditanya gitu, DPR ini kerjanya apa sih? Masih undang-undang apa sih? Ini ya, yang jelas terus kan. Jadi salah satu inisiatif DPR yang gemilang adalah undang RUU BPJS. Cuma memang implementasinya pada waktu lapangan itu terlalu terburu-buru. Sehingga 2014 dijalankan. Bayangkan ya, dulu asuransi itu, jaminan sosial itu hanya diperuntukkan untuk PNS, betul nggak? Ya, ABRI, ya, sama BUMN. Itu hanya berapa persen dari penduduk Indonesia? Kapasitas institusi untuk mengelola ini itu masih sekitar itu saja, kecil kan? Tiba-tiba dalam satu malam, tiba-tiba disuruh ngurus seluruh rakyat Indonesia. Bayangkan apa yang terjadi? Artinya dalam tingkat implementasi ini menjadi masalah yang berat, sehingga keteteran gitu. Tapi sebenarnya dari sisi filosofis dan kebijakan, ini adalah inisiatif yang bagus undang-undang BPJS ini, dan tinggal reform atau perbaikan di sisi kebijakan. Kira-kira sebagai awalan pemicu diskusi itu dulu, nanti kita banyak berdialog. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Khalid pemaparannya. Sekali lagi dari politisi muda kita, Bang Khalid. Ya. Baik, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Hermawan tadi, bahwa besaran kenaikan iurannya itu mencapai 100%. Ada yang kurang dari itu, tapi angkanya selalu di angka 100 begitu. Kemudian klaim pemerintah saat ini adalah potensi kenaikan sebesar itu berpotensi untuk memangkas defisit anggaran BPJS yang mencapai 32,8 triliun pada tahun ini. Nah, kenaikan signifikan itu otomatis seperti yang disampaikan oleh Bang Holly tadi akan menaikkan potensi tunggakan dari masyarakat kecil terutama. Nah, kita sebagai kaum muda begitu, itu sebenarnya bertanya-tanya juga, sebenarnya detail kajiannya itu seperti apa sih gitu. Nah, bagaimana kalau menurut Dr. Hermawan sebagai analis kesehatan? Baik, terima kasih Mbak Nia. Ini pertanyaan yang cukup tajam ya. Ini teman-teman sekalian, sahabat muda, Sohibia, PKS muda yang berbahagia. Ini yang penting juga memang. Angle kenaikan iur BPJS yang kita sebut iur BPJS saja, sebenarnya iur BKN ini sebenarnya angle moneter. Ya, jadi angle moneter, bukan angle layanan kesehatan. Ini saya harus jujur menyampaikan. Kenapa? Itu memang ini versi Kementerian Keuangan diinisiasikan sampai akhir 2019 ini akan terjadi 32,8 triliun potensi defisit anggaran kita. Kalau ini tidak dinaikkan, maka 2020 defisit mencapai 44 triliun. Kalau tidak diintervensi segera lagi, maka di tahun 2021 naik menjadi 56 triliun. Ini versi Kementerian Keuangan. Maka Kementerian Keuangan gampang, Presiden memerintahkan akan dilakukan evaluasi terhadap iur BPJS. Tetapi sekarang begini, di dunia kesehatan itu nggak bisa didekati dengan angle moneter. Angle-nya harus angle layanan kesehatan. Kesehatan ini unik, pendekatannya spesifik. Nah, maka harusnya dilihat unit cost, utility cost dari setiap layanan kesehatan, case by case itu, sehingga kita bisa melakukan average terhadap tarif atau pricing layanan kesehatan. Ini yang harus dilakukan dan didudukkan bersama antara regulator, antara eksekutor, tetapi juga di sini adalah
provider layanan kesehatan. Rumah sakit saya rasa asosiasi profesi sering dilibatkan, tetapi asosiasi rumah sakit saya katakan ini jarang diminta untuk memberikan pengayaan terhadap pricing ini. Nah ini yang berbahaya karena angle moneter. Sekarang kemarin saya statement di Trijaya FM, mau iur JKN BPJS ini naik 500% sekalipun, nah ini saya ulang ya, mau naik 500% sekalipun belum tentu menjamin kualitas pelayanan kesehatan, karena yang mengelola duit bukan rumah sakit. Yang mengelola duit ini pihak ketiga. BPJS ini sebagai mitra strategis rumah sakit. Tetapi dengan situasi normal saja, BPJS tidak memberikan responsiveness, tidak tanggap, tidak melakukan verifikasi dengan cepat, tidak mencairkan klaim rumah sakit secara cepat, maka rumah sakit ada yang tertunda minimal 3 bulan, ada yang sampai 6 bulan. Rumah sakit pemerintah masih mungkin, rumah sakit swasta semuanya tiarap dan sebagian kolaps. Nah ini yang berbahaya. Makasih Mbak. Terima kasih. Jawabannya sangat detail sekali. Terima kasih Dr. Firmawan. Saya ke Bang Khalid. Selamat datang Bu Eni Srihartati sebagai ekonom indef kita. Angle ekonom harusnya tadi itu pertanyaan. Iya. Pas banget deh. Iya, karena tadi Dr. Hermawan sempat menyebut itu, jadi saya sambil menunggu Bu Eni. Baik. Bu Eni Srihartati sebagai ekonom indef kita, teman-teman. Karena beliau baru datang, saya ajukan pertanyaan dulu. Ya, silakan diminum dulu, Bu Eni. Ya. Kurikulum vitae. Oh, udah kenal. Iya. Sepertinya tidak perlu dijabarkan kurikulum vitae-nya, bahkan dari Malang sudah banyak yang kenal begitu. Baik. Saya ke Bang Khalid. Ya langsung dia. Masih minum dulu. Oh, nggak apa-apa. Baik. Sambil karena waktu kita juga terbatas, kita dengarkan dulu pemaparan dari perspektif ekonom indef. Monggo Bu Eni. Mbak Hisbi, terima kasih Mas Khalid, belum kenal Mas Hermawan dan Pak calon bukan calon ya, anggota dewan. Tahun 5 tahun lagi. Ya udah semuanya saya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya teringat kajian Rohis 20 tahun yang lalu di kampus. Begitu kemarin ternyata kalau saya salah itu baru diingat tuh, ternyata sudah cerita gitu kan, sudah 50 tahun. Saya ingatnya acara yang tadi itu pagi, jadi saya kemarin okein sampai sore itu karena seingat saya yang di Jepo itu pagi, ternyata jam 13.50 untuk 30 baru mulai ya. Tadi masuk maraton ternyata masih kuat. Ya, jadi BPJS ini kan sistem jaminan yang memang ekonomi banget gitu kan. Karena ini adalah ranahnya atau bidang ekonomi dan hampir semua negara sekarang sudah melaksanakan. Dan hampir semua negara yang melaksanakan itu kok yang nggak ada kedengaran ceritanya seperti yang dialami oleh BPJS kita. Jadi jaminan kesehatan, terus sekali lagi, ini kan satu instrumen yang sudah baku digunakan di hampir semua negara. Jadi hampir semua negara sekarang sudah pasti jaminan kesehatan ini tidak hanya diikuti oleh individu, bahkan juga menjadi program pemerintah. Tapi nggak ada satupun yang punya kasus seperti BPJS satu-satu. Nah, termasuk jaminan kesehatan yang dilakukan oleh swasta. Jadi kita belum pernah mendengar yang namanya ada perusahaan asuransi itu kolaps karena gitu kan bleeding. Pernah nggak ada berita itu? Jadi ada suatu perusahaan asuransi yang kolaps banyak
Tetapi yang bleeding karena misalnya anggotanya tidak membayar premi atau menunggak premi, tidak ada. Nah, artinya apa? Artinya berarti ada persoalan yang sangat fundamental di dalam tata kelola BPJS kita. Jadi kalau lihat datanya lagi, nanti saya tadi coba menghitung gitu. Jadi kemarin itu kan total dari peserta BPJS yang disampaikan oleh pemerintah di 2019 itu ada sekitar 217 juta masyarakat atau peserta gitu kan. Nah, yang PPPU yang dia yang tidak punya pendapatan gitu, PPPU itu singkatannya adalah penerima bukan penerima upah. Artinya yang tidak bekerja. Itu jumlahnya memang sekitar 30-an juta. Tetapi kemarin yang penerima yang PPPU yang tidak membayar itu kan hanya sekitar 50%. Terus data yang kedua. Data yang ketiga adalah pemerintah menyatakan bahwa selama ini BPJS yang iurnya ditanggung oleh pemerintah ada 150 juta. Nah, data-data ini harus sinkron dengan seluruh data yang selama ini disampaikan oleh pemerintah. Data dulu. Ini persoalan baru persoalan data, belum persoalan tata kelola. Jadi kalau begitu tadi 217, kalau yang 150 ini ditanggung pemerintah, berarti ini untuk hitung-hitungan sederhana sekali. Jadi 217 dikurangi 150, berarti lebih dari 50% itu ditanggung oleh pemerintah. Nah, pemerintah itu sebenarnya apakah ditanggung itu artinya semuanya dibiayai? Nah, jadi dari pemerintah tadi ada 96 juta itu oleh pemerintah pusat, 37 oleh pemerintah daerah. Nah, sekarang bandingkan dulu berapa total ASN, Polri, TNI jumlahnya. Nah, jumlahnya itu ketemu. Saya soalnya tadi belum sempat ngecek total dari ASN kita sekarang. Nah, berarti ASN itu tidak dibayar pemerintah. Dia dibayar karena dipotong gajinya untuk iuran BPJS. Nah, yang kedua adalah data mengenai tenaga kerja kita yang diklaim sekarang yang formal, ya, yang masuk ke sektor formal itu sekarang kan sekitar 58%. Artinya itu lebih dari 150 juta. Nah, artinya lagi berarti ini kan data harus sinkron gitu kan. Jadi artinya sekarang begini, ini kan persyaratan dan ketentuan BPJS semua yang mempekerjakan tenaga kerja itu langsung harus atau wajib hukumnya membayar iuran BPJS. Digunakan dan tidak digunakan pokoknya harus wajib. Tergantung mereka memilih gitu kan. Ada beberapa perusahaan yang memang nakal gitu, katakanlah harusnya gajinya di golongan 1, bisa dia memilih golongan 3, tapi tetap membayar, tetap mereka membayar iuran. Nah, yang tidak pernah jelas selama ini datanya sebenarnya berapa BPJS menerima iuran dari seluruh kepesertaan dari 217 juta tadi. Nah, itu data belum pernah ada yang mengklarifikasi gitu kan. Berapa seluruhnya sebenarnya yang benar-benar artinya yang benar-benar kalau itu menjadi tanggung jawab pemerintah, itu kan mestinya yang hanya sekedar orang yang tidak punya tadi ya, tidak punya penghasilan tetap tadi, yang itu harus di-cover oleh pemerintah karena orang miskin. Dan data orang miskin di Indonesia total itu diklaim juga oleh pemerintah hanya sekitar 26 juta. Dan 26 juta itu bukan semuanya dalam posisi usia tenaga kerja. Nah, jadi
kepesertaan, iuran dan sebagainya ini yang memang harus ada audit. Nah, kedua menyangkut tata kelola. Jadi BPJS pada prinsipnya sebenarnya walaupun itu jaminan kan ada sistemnya. Yang paling mendekati walaupun sekarang tidak jelas betul ya, sistem ini adalah sistem jaminan sosial yang benar-benar akan di cover seluruhnya full oleh pemerintah berapapun biayanya, atau dia menggunakan sistem asuransi. Jadi kalau selama ini BPJS, DGC terus pemerintah menaikkan iuran, berarti langsung atau tidak langsung, eksplisit atau tidak eksplisit, berarti yang digunakan adalah sistem asuransi. Nah, asuransi itu prinsipnya jelas banget secara ekonomi, no premi, no claim, dan apa namanya ada 3 itu. Saya ada catatan lupa ininya. Jadi kalau tidak bayar asuransi dia nggak mungkin dilayani, gitu kan? Jadi kalau ada masyarakat yang menggunakan BPJS sudah pasti dia menjadi peserta BPJS, apakah dia dibayarin oleh pemerintah atau bayar sendiri. Nah, tapi cuma datanya tadi yang berapa yang dibayar oleh pemerintah kan belum jelas sebenarnya berapa, karena kalau yang dia ASN, TNI Polri itu bukan dibayar oleh pemerintah, itu memang justru itu mengurangi gaji yang harusnya diterima, gitu kan. Jadi itu yang kedua. Nah, yang ketiga tadi tata kelola ini selama ini sampai hari ini belum ada yang namanya audit secara komprehensif. Bagaimana tata kelola penggunaan dari BPJS. Jadi mulai dari tadi kepesertaannya, mulai dari pembayaran klaim, besaran standarnya dan sebagainya, ini tidak pernah ada formulasinya. Makanya beberapa sampel kemarin menemukan ada berbagai macam moral hazard yang terjadi di semua lini. Jadi dari pertama yang kemarin secara akuntansi saja misalnya, katanya sekarang kan sudah era 4.0, semuanya sudah computerized gitu kan. Nah, sederhana sekali mengujinya, apakah BPJS sudah menggunakan sistem yang terintegrasi atau belum? Sesederhana melihat bahwa tiba-tiba diumumkan BPJS menderita defisit sekian triliun. Itu kalau datanya terintegrasi itu nggak mungkin, sangat tidak mungkin. Jadi anak yang baru mengenal komputer pun juga tahu gitu kan. Jadi kalau itu terintegrasi, ada standar bakunya, itu begitu data komputerized yang ada di masing-masing rumah sakit, ini kan terintegrasi berjenjang. Nah, setiap bahkan dengan satu aplikasi yang modern sekarang di rumah sakit swasta itu, untuk mengetahui keseimbangan cash flow, beban dan juga penerimaan rumah sakit itu tidak hanya day to day, bisa jam tergantung bagian akuntannya aja gitu loh. Jadi bagaimana mungkin ada satu miss cash flow di BPJS ketahuannya baru setahun kemudian. Nah, artinya sistem pelaporan, sistem formulasi dari tata laksana atau tata kelola ini memang tidak terintegrasi. Nah, sehingga loophole atau moral hazard itu pasti potensinya besar, atau resiko-resiko terjadinya moral hazard itu besar. Baik moral hazard di level tadi jumlah kepesertaan maupun di dalam tagihan. Ya. Jadi tidak semua rumah sakit juga, akhirnya karena kan tadinya saya yakin di awal-awal itu rumah sakit itu juga melaporkannya sesuai dengan data faktual. Tetapi kemudian setelah dilakukan secara artinya baku gitu, tagihannya itu telatnya bisa berbulan-bulan. Nah, siapa yang menanggung selisih pembiayaan yang mereka harus keluarkan hari itu dan baru dibayarkan berapa bulan kemudian?
Nah akhirnya si rumah sakit ini nggak mungkin dia nombok walaupun tugasnya adalah kemanusiaan. Nah makanya berbagai macam moral hazard kan muncul. Ada biaya pemeriksaan dokter yang harusnya misalnya 100.000 jadi 150.000. Ada biaya obat yang harusnya mungkin tidak semahal itu menjadi semahal itu, dan pasien karena dia merasa tidak membayar, tidak tanda tangan, dia tidak akan detail membaca tagihan dari rumah sakit. Nah sehingga sebenarnya sistem ini menjadi kronis dan kompleks itu karena dari awal memang tidak ada satu desain, ya, desain yang jelas dan satu desain yang pasti dari pengelolaan BPJS ini sendiri. Jadi sederhananya adalah biaya iuran, bandingkan teman-teman misalnya mengikuti asuransi swasta. Asuransi swasta itu sekarang untuk beberapa jenis ya yang bisa premi untuk beberapa jenis penyakit itu masih banyak yang di bawah 100.000 dan proses klaimnya sederhana sekali. Jadi begitu mereka menyampaikan approval dari rumah sakit dengan menyampaikan nomor identitinya, kepesertaan asuransinya, maka kalau itu terpenuhi persyaratannya dengan begitu mudah diklaim, bisa diklaim. Coba bayangkan BPJS. Jadi mungkin saya termasuk karena kebetulan beberapa bulan yang lalu ibu saya tadinya PNS dengan dulu namanya HI ya. HI itu relatif jaminan sosial yang sebenarnya sudah running well. Tidak pernah ada persoalan dengan asuransi namanya HI itu namanya apa yang Askes itu kan sudah terjadi berpuluh-puluh tahun. Nggak pernah ada persoalan dengan Askes. Padahal hampir semua pegawai negeri yang sakit itu sudah pasti menggunakan Askes. Nah sementara kalau kita lihat datanya, kemarin kita coba baru beberapa sampel gitu dari peserta BPJS, terutama yang tenaga kerja tetap, karyawan tetap, terutama yang bekerja di perusahaan-perusahaan besar dan perusahaan menengah besar ya dengan BUMN. Jadi BUMN itu hampir nanti bisa dikonfirmasi ya datanya. Teman-teman mungkin yang mahasiswa bikin riset kecil-kecilan gitu, hampir semua tenaga karyawan BUMN itu hanya kecil sekali mungkin kalaupun ada yang menggunakan BPJS. Nggak mungkin tahan. Kami misalnya ya, ibu saya yang sudah nggak kerja aja nggak mungkin tahan, mengurus administrasi birokrasinya luar biasa berbeda. Artinya apa? Artinya dari cerita itu, dari peserta BPJS yang membayar iuran yang selama ini tidak pernah terungkap adalah berapa yang menggunakan fasilitas itu. Dengan setiap bulan mereka pasti rutin membayar karena nggak bisa menolak orang langsung dipotong gaji gitu kan. Nah sehingga kalau ada berkali-kali klaim bahwa defisit BPJS ini disebabkan karena banyak yang menunggak, itu datanya benar-benar harus terbuka. Siapa yang menunggak dan berapa besarnya, dan bandingkan dengan peserta dari 217 juta tadi yang setiap bulannya pasti membayar. Nah, artinya kalau tadi pemerintah benar klaimnya juga bahwa ada 150 juta yang dibayar pemerintah, berarti yang selama ini nunggak gitu kan? Karena kan jumlahnya besar tuh. Karena yang swasta udah pasti nggak nunggak. Karena dia nggak mungkin kan, kalaupun menunggak ya tinggal perusahaannya mana kan tinggal diaudit gitu kan, disampaikan. Nah, tetapi karena seingat saya, kami yang perusahaan kecil saja, sehari 2 hari telat aja sudah pasti dapat email dari BPJS. Jadi kemungkinan perusahaan-perusahaan itu menunggak itu sebenarnya relatif kecil. Nah kedua tadi, jadi kalau yang tidak penerima upah tetap itu jumlahnya hanya 17 juta dan 17 juta dibandingkan 217 juta itu tidak ada 10%. Nah, artinya kalaupun BPJS selama ini bleedingnya karena peserta BPJS tidak membayar,
berarti yang tidak membayar pemerintah dong yang besar. Jadi ini yang harus konsisten gitu loh, data-data yang harus diklarifikasi gitu. Ini baru misalnya kita berangkat dari data-data. Nah menurut saya memang sekarang PKS sebagai perpanjangan dari fraksi, mungkin fraksi Partai Kesejahteraan Keadilan Sejahtera. Jadi jangan, saya ingatnya keadilan saja, sejahteranya yang paling dominan soalnya. Nah, jadi biar adil betul, itu memang harus minta audit. Mas Yandi ya, audit secara komprehensif dulu. Jadi kalau setelah diaudit, itu baru kalau ibarat orang sakit, itu ketahuan bener deh gitu. Sebenarnya sakitnya itu ginjalnya, jantungnya, atau livernya. Karena kalau sakitnya saja belum jelas deteksinya, diagnosanya hanya meraba-raba, mengira-ngira, saya yakin kenaikan iuran itu tidak akan pernah bisa menyelesaikan bleeding yang ada di BPJS. Karena sekarang kalau persoalan untuk menambah penerimaan, siapa bilang dengan iuran naik itu nanti penerimaan BPJS naik? Karena orang bergeser, yang tadi ikut kelas 1 banyak yang turun ke kelas 2 dan kelas 3. Dan mungkin justru malah menurun ininya gitu kan. Nah sehingga ini yang betul-betul ini dulu dilakukan satu audit dulu, baru nanti dicari solusinya yang tepat. Seperti kemarin tiba-tiba Menteri Kesehatan nanti akan melibatkan unicorn gitu. Jadi ini Menteri Kesehatan gimana ceritanya bikin BPJS diselesaikan dengan unicorn. Unicorn itu sekarang dengan berbagai macam aplikasi itu orang bisa konsultasi gratis. Loh, penyebab bleeding itu tagihan. Tagihan itu disebabkan karena orang yang sakit dirawat belum dibayar, bukan masalah konsultasi gitu loh. Jadi ngerti gitu loh. Jadi gimana kalau Menteri Kesehatannya saja gak paham begitu mau menyelesaikan persoalan BPJS gitu. Nah, sehingga mungkin itu sebagai pengantar diskusi. Saya nggak tahu tadi yang sudah dibahas. Saya lagi mohon maaf, saya tidak bisa menepati janji, tapi terlambatnya sangat banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bu Eni sebagai ekonom indef yang sudah memberikan pemaparan kepada kita. Dr. Eni, baik, mohon maaf. Baik, sebenarnya ada banyak hal yang bisa kita bahas setelah apa yang dipaparkan oleh Dr. Eni tadi. Namun karena keterbatasan waktu, kita beri kesempatan kepada teman-teman yang hadir di sini untuk memberikan pertanyaannya terlebih dahulu. Kemudian jika sudah tidak ada, kita lempar pertanyaan dari peserta yang streaming, gitu. Kami persilakan. Oh, monggo, Bang Iken. Jadi kira-kira permasalahan pemerintah itu solusinya apa? Jadi ketika kita tidak menaikkan BPJS ini, terus menuntut fiskalnya akan seperti apa? Tadi belumnya digambarkan. Terkait juga dengan klaim rumah sakit yang kabarnya memang mungkin dikonfirmasi sama Dr. Hermawan, klaim itu besar sekali. Itu prosedurnya mungkin perlu diceritakan sehingga rumah sakit banyak yang kolaps akhirnya. Gitu. Nah, itu benar kan ada moral hazard yang bermain ke BPJS dan akhirnya dikorbankan para pasien. Baik, terima kasih pertanyaannya dari Bang Ijan. Langsung kita jawab saja. Monggo dari Dr. Hermawan. Baik, terima kasih Bang Ijan. Pertama terkait dengan moral hazard, ada nggak potensi? Dulu ya, saya sampaikan dulu ya. Dulu ini bahkan sebelum undang-undang BPJS, artinya sebelum implementasi BPJS 2014 ke sana. Karena apa? Dulu sekali pernah nggak datang ke rumah sakit ada orang pakai dasi, jas rapi yang bawah ini, itu namanya detailman atau medical representative. Orang-orang yang menjadi utusan dari prinsipal distributor yang
penggunaan alat, PHP atau obat itu mereka direct langsung ke dokter atau langsung ke perawat. Sehingga penggunaan obat, penggunaan alat dan seterusnya itu didrive oleh personal, physician atau dokter atau nurse atau perawat dulu. Sehingga ini adalah potensi moral hazard. Tetapi dengan adanya undang-undang BPJS dan juga penerapan undang-undang rumah sakit yang mengamanatkan adanya medical staff by laws dan hospital by laws rumah sakit, maka pengelolaan supplier di rumah sakit itu menjadi wilayah manajerial. Jadi satu pintu manajemen, tidak lagi oleh dokter, tidak lagi oleh perawat. Sehingga penggunaan itu menjadi terstandar atau standardized. Itu penting saya sampaikan. Yang kedua kaitannya BPJS pricing. Sekarang sejak 2 tahun 3 tahun yang lalu itu BPJS itu bridgingnya online. Jadi tidak ada. Kalaupun ada manual itu adalah verifikator. Rumah sakit punya verifikator internal yang disebut case mix team atau case mix division. Tetapi juga BPJS menempatkan orang di setiap rumah sakit untuk melakukan verifikasi. Di rumah sakit itu ada yang disebut dengan coding, ya. Yang ini yang dilakukan oleh case mix team atau mix team. Kenapa? Karena dalam model crime seperti ini kan harus ada coding. Coding di rumah sakit itu berdasarkan ICD-10, ICD-9 namanya, International Classification of Disease. Kalau udah penegakan diagnosis oleh dokter, maka tidak ada kemungkinan lagi untuk dilakukan intervensi medis oleh pihak lain sehingga clinical pathway-nya clear, unit cost-nya clear, utilities-nya clear, price-nya clear. Di rumah sakit itu clear. Sekarang ya, nah maka di mana potensi moral hazard-nya? Saya berhusnuzon sebenarnya. Tetapi kami di rumah sakit sebagai practitioner itu pada akhirnya BPJS ini inkonsisten, tidak ada trust, tidak ada responsiveness. Walaupun sudah diverifikasi berlapis di rumah sakit, bahkan online, di internal BPJS lagi dilakukan verifikasi dan dijustifikasi. Proses gap ini, proses justifikasi ini, pada akhirnya prosesnya berbelit-belit, lambat, berbulan-bulan, tadi tunggakan, numpuk, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, rumah sakit kolaps. Nah ini adalah problem yang kaitannya dengan layanan. Bagaimana solution? How to create a solution? Sekarang gini, tadi di awal sekali saya menyampaikan adanya rujukan berjenjang di rumah sakit. Tidak ujuk-ujuk pasien itu datang ke rumah sakit, melainkan ada proses rujukan. Kalau dari rumah sakit kelas B, pasti dari kelas C. Kalau dari kelas C, pastikan dari kelas D. Kalau dari kelas D, dari puskesmas atau dari klinik-klinik. Saya mengatakan semua persoalan kesehatan kita, 80% problem itu ada pada layanan primer atau level gatekeeper ini, puskesmas dan seterusnya. Bayangkan teman-teman, yang namanya ini defisit ini dikambing hitamkan ini kan penyakit katastrofik degeneratif. Udah overclaim, kemudian degeneratif apa itu? Penyakit jantung, stroke, darah tinggi, diabetes dan seterusnya. Memang ini tidak menular, tetapi pembunuh nomor 1 di Indonesia hari ini. Kemudian kenapa itu terjadi? Cuma 2 hal. Karena tidak pernah ada pengendalian tekanan darah, tidak ada pernah pengendalian gula darah, tidak ada upaya perilaku hidup bersih dan sehat. Siapa yang punya kewenangan ini? Ini yang disebut dengan primary healthcare. Kalau anggaran negara ini dialokasikan 80% untuk kesehatan dasar, screening dan pengendalian ini investasi jangka menengah dan jangka panjang, Indonesia healthy, masyarakatnya sehat, sejahtera, maka berbahagialah kita dunia akhirat. Kenyataannya kita menyelesaikan masalah dengan menambah masalah baru. Seolah-olah defisit ini maka naikkan iurannya, padahal hulu dan fundament persoalannya adalah rujukan berjenjang. Problem kesehatan, orang kesehatan tidak dilibatkan, rumah sakit tidak dilibatkan, organisasi profesi tidak dilibatkan, tiba-tiba ada wangsit dari langit turun naikkan 100%. Ini kan berbahaya manajemen negara seperti ini. Terima kasih. Terima kasih. Dari politisi. Politisi kembali lagi. Baik, langsung pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua dari salah satu peserta di streaming FB kita. Ini ditujukan kepada Bang Khalid sepertinya. Pertanyaannya adalah DPR yang membuat undang-undang dan ketika iuran BPJS naik atau dinaikkan oleh Presiden dan Kemenkes, kok kesan saya DPR kayak nggak dianggap ya? Padahal anggota Dewan adalah aspirasi suara rakyat. Gimana ini? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Silakan Bang Khalid. Baik rekan-rekan semuanya, ini
kita ditonton oleh berapa tadi? Udah berapa sih ini? Oh banyak lah Pak. Belasan ribu. Besar. Baik, terima kasih juga pertanyaan dari teman-teman netizen. Saya ingin menjawab tadi yang dulu ya, yang mengenai solusinya ya. Dan memang ada dua hal ya, solusi jangka pendek dan solusi jangka panjang gitu. Jadi kalau kita lihat tadi Mbak Eni, tadi saya bisa menyampaikan juga bahwa pemerintah ini terburu-buru ya, membuat kebijakan kenaikan iuran ini. Kita tadi sudah mengulas dampaknya juga luar biasa. Nanti bukan hanya beban masyarakat, dampak ke rumah sakit juga luar biasa. Dan investasi juga akan berdampak. Jadi ini harus kita respon dengan sangat serius ya. DPR ini sudah, bahkan kalau kita lihat di beberapa video yang sudah beredar, sudah menyampaikan dengan sangat keras dan bahkan kesepakatan antara pemerintah dan DPR pun juga dihianati gitu ya, tidak dijalankan seperti itu. Dan ini memang pentingnya kita memperkuat bagaimana kekuatan oposisi itu bisa menjadi pengawal kebijakan dari pemerintah. Kalau oposisi lemah, maka pengawas dari kebijakan pemerintah itu akan lemah juga. Dan itulah pentingnya masyarakat juga melihat, jangan melihat segala permasalahan itu hanya di DPR gitu. Sehingga perlulah di sini penguatan dari oposisi. Dan kalau kita melihat solusinya untuk jangka pendek, kalau tadi yang disampaikan masalah governance, masalah manajemen, bagaimana skema pembiayaan, bagaimana administrasi di primary healthcare sektor dan sebagainya, itu harus solusi jangka panjang, butuh proses. Tapi kalau kita lihat, memang perlu ada sebuah kebijakan. Ini yang didorong oleh PKS ya, di fraksi PKS. Kita sedang mewacanakan mendorong adanya pansus BPJS. Ya, fraksi PKS mendorong itu. Karena kalau maksimal terus untuk menaikkan iuran ini, kita ingin mendorong dibuka aja pansus terkait BPJS ini biar jelas masalah skema defisitnya itu seperti apa, di mana aja. Dan karena ini permasalahan kita itu masalah data, kita belum masuk pada single identity number. Kalau di negara-negara maju, social security itu masuk dalam satu single identity number. Dia jadi langsung dipotong pajaknya dan sebagainya. Itu sudah sangat bagus integrasinya. Nah, ini kita harus membongkar gitu. Karena ini adalah klaim sepihak dari Kementerian Keuangan, kemudian dari Kementerian Kesehatan. Kita harus membongkar itu secara spesifik gitu. Baru kemudian kita bisa melihat akar permasalahannya di mana. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau memang itu terjadi defisit yang katakanlah bahkan proyeksinya di 2019 akan mencapai 28 triliun ya. 32 triliun. 32 triliun kemudian akan terus bengkak ini sebenarnya pretext untuk justifikasi untuk menaikkan iuran kan, seperti itu kan. Nah, kita harus men-challenge itu gitu. Nah, kalau PKS sendiri melihat karena ini adalah konsepnya adalah social security system, sistem jaminan sosial di mana negara berperan besar, walaupun itu konsepnya social insurance, tapi negara mempunyai peran yang sangat signifikan di sana karena kesehatan adalah basic need. Tadi saya lihat dua fungsi dari negara, salah satunya adalah memenuhi basic need. Maka kita mendorong masih banyak cara yang dilakukan, tidak harus menaikkan iuran. Contoh umpamanya, tahun 2016 pada waktu Bu Sri Mulyani masuk ke kabinet, nah ini ya, dia langsung potong semua efisiensi anggaran. Anggaran-anggaran hal yang tidak penting, perjalanan dinas, belanja barang, itu bisa menyisir berapa coba? 64 triliun. Dalam waktu 2 minggu dia bisa mengeluarkan efisiensi 64 triliun nih, bisa kita hemat seperti itu. Artinya masih banyak ruang-ruang yang bisa kita kita ambil gitu, kita improve gitu, seperti itu. Bahkan ada DAK kesehatan gitu, kita bisa juga mengambil dari situ. Kemudian kalau kita lihat dari performance dari anggaran kita juga silpap itu cukup besar juga. Artinya performance anggaran kita juga masih belum optimal di situ. Nah, ini lebih penting lagi. Penerimaan kita di sisi cukai dan tembakau ini memang kontroversial, tapi ini bisa menjadi kita bisa optimalkan dari yang sudah ada ini, kita bisa optimalkan. Karena begini, ternyata data BPS menunjukkan kontribusi rokok untuk masyarakat miskin kita cukup tinggi, sehingga kita harus
melihat ini kalau kita dengan DPKS memang firm ya, kita mempunyai platform untuk menguatkan masyarakat lebih sehat gitu ya. Masyarakat lebih sehat karena dengan adanya kebijakan kita mengoptimalkan penerimaan dari sisi cukai di tembakau dan rokok itu adalah bisa menambah memberikan disinsentif untuk masyarakat merokok seperti itu. Oke, terima kasih. Demikian dari kami. Pansus ya dari PKS. Cuman kalau satu fraksi doang gitu, pansus belum tentu bisa terrealisasi gitu. Nasdem kayak mau nggak? Udah lebih Nasdem. Tapi gini, pertanyaan yang tadi belum terjawab memang bagaimana menambal defisit BPJS ini, bagaimana skenario dari fiskal gitu kan. Tapi gini dulu sebelum sampai sana, sekali lagi bahwa mungkin Indonesia salah satu sistem jaminan kesehatannya yang terbesar. Jadi kalau kita bandingkan kepesertaan asuransi, saya nggak tahu Pak Dr. Hermawan, kira-kira satu industri asuransi itu ada nggak yang pesertanya itu sampai 217 juta? Komersial asuransi maksudnya. Nah, jadi dan potensi antara yang memegang premi dengan yang sakit itu proporsinya kira-kira 1 dibanding berapa? Average. Katakanlah kepesertaan asuransi yang umum itu berapa? Kira-kira. Ada misalnya, saya nggak yakin bahkan itu 1 dibanding 10 pun nggak ada. Nah artinya dengan kepesertaan yang sebegitu besarnya 217 juta tadi, dan dengan iuran juga nggak murah-murah amat gitu kan, karena ada beberapa asuransi swasta itu sekali lagi masih banyak yang di bawah 100.000 per bulan gitu. Apalagi ini seluruh keluarga, seluruh anggota keluarga, dan bahkan akan diancam kalau nggak ikut nggak dikasih KTP gitu. Artinya kepesertaan itu memungkinkan jumlah yang sangat besar sekali. Nah, di dalam ekonomi, kalau skala ekonominya lebih besar, itu biasanya unit cost itu kan sederhananya, ilustrasinya sebagai perbandingan, itu mestinya unit cost-nya jauh akan lebih efisien karena operating cost-nya AC itu kan total cost dibandingkan dengan unitnya itu kan AC atau operating cost-nya pasti akan lebih efisien. Nah, logikanya jaminan sosial kalau ini diterapkan dengan standar yang baku, misalnya dengan sistem asuransi tadi, dengan kepesertaan mencapai 217 juta, itu mestinya jauh lebih efisien dibandingkan asuransi manapun yang ada di Indonesia. Tetapi yang terjadi ini gede, gitu kan? Nah, sehingga sekali lagi tadi, karena prinsipnya itu kan no premi, no claim. Artinya tidak ada orang yang menggunakan fasilitas BPJS tanpa dia punya kartu BPJS. Punya kartu BPJS pun tidak semua yang sakit itu akan menggunakan dengan berbagai macam persyaratan yang sangat ribet tadi. Nah, jadi terima kasih terjawab oleh Dr. Herawan bahwa potensi umroh haji di rumah sakit sekarang relatif hampir sulit terjadi karena betul sekarang sudah ada standarisasi, bahkan untuk BPJS kalau nggak salah obatnya pun sudah ditentukan obat yang generik. Artinya generik itu kan pemerintah sudah mengeluarkan harga standarnya. Jadi masing-masing rumah sakit itu pasti dengan dia melayani yang menggunakan BPJS itu semuanya sudah standar. Nah, buat apa kalau sudah dilakukan standar dan terkomputerized, terintegrasi, itu harus ada yang namanya tadi sebutannya sih keren, audit internal lagi. Nah, dari situ prosedur itu saja itu sudah secara sistem ya, secara sistem itu sudah menimbulkan keanehan. Jadi ini bukan persoalan evaluasi dan monitoring. Jadi kalau pemerintah sudah menetapkan standar, gitu kan, seperti misalnya standar orang
mau masuk itu syaratnya punya ijazah, punya persyaratan 1, 2, 3. Nah kalau itu checklistnya terpenuhi, lalu audit internal itu untuk apa lagi gitu loh. Jadi ini sekali lagi tadi persoalan tata kelola gitu. Nah sehingga itu semakin menunjukkan ada ketidaktransparan, ada akuntabilitas dalam tata kelola BPJS. Nah sehingga memang ini yang mesti diselesaikan, sekali lagi ini yang mesti diselesaikan terlebih dahulu. Nah kedua, sebelum menginjak berapa tanggung jawab pemerintah dalam defisit BPJS. Jadi kalau pemerintah sejak awal sudah menyampaikan program bahwa pemerintah punya jaminan sosial dan bahkan sudah disampaikan ini gratis gitu kan untuk masyarakat miskin dan seluruh masyarakat. Nah, sehingga konsekuensinya memang itu adalah pasal 34. Jadi berapapun besarnya ya resikonya gitu kan. Resikonya ya harus dibayar. Kalau memang itu pemerintah sudah menyampaikan itu adalah program jaminan sosial yang menjadi program pemerintah. Jadi kalau sudah menjadi program ya harus dibayar. Nah perkara nanti pemerintah melakukan indikasi, terutama pemerintah dalam hal yang berwenang mengeluarkan uang, itu kan ada Kementerian Keuangan. Ini ada satu ketidakyakinan, gitu kan? Kok bisa misalnya gitu? Seperti bapak-bapak ngasih anggaran budget ke ibu di rumah gitu, kok bisa defisit? Nah silakan di antara mereka sendiri gitu kan, di antara institusi pemerintah sendiri itu melakukan yang namanya sebelum katakanlah ini ke masyarakat, ini kan ada 3 kementerian minimal. Ada Kementerian Keuangan yang dia bertanggung jawab untuk membayar gitu kan, membayar tagihan. Ada Kementerian Kesehatan yang membawahi dari pelaksanaan operasionalnya, dan ada kementerian satu lagi misalnya minimal yang langsung bisa menjadi sampel adalah badan usaha milik negara maupun badan usaha milik daerah yang di sana bentuk pengelolaan dari rumah sakit BUMN maupun rumah sakit daerah. Jadi RSUD maupun rumah sakit kayak Cipos segala macam itu kan BUMN sama perusahaan daerah. Nah, itu kan mestinya di antara pemerintah bisa dibuka. Nah, sehingga dari situ sebenarnya akan dirumuskan, ya akan ditemukan sebenarnya persoalan yang menggulita, gitu, yang menggulita dalam penyebab utama bleeding ini apa? Kalau memang mau diselesaikan, gitu kan? Nah selanjutnya ke depan mungkin yang paling efektif sekarang gak udah sok-sokan deh gitu kan, negara maju saja itu memang sistemnya jelas, yaitu sistem yang mendekati mirip asuransi. Jadi jaminan sosial itu memang siapa yang memegang gitu kan, memegang premi itulah yang nanti berhak untuk melakukan klaim. Klaimnya seberapa ya tergantung premi yang dibayarkan. Nah sehingga kalau menggunakan itu nggak ada yang namanya bleeding, nggak ada yang namanya, karena sudah terukur, sudah dengan perhitungan yang sudah sangat standar dan baku, dan itu sudah berpuluh-puluh tahun dilaksanakan oleh berbagai macam industri asuransi maupun juga jaminan kesehatan yang dilakukan oleh banyak negara. Jadi pertanyaan sekali lagi tadi, kalau ini bagaimana fiskal? Ya kalau fiskal memang ini program pemerintah, ya memang harus ditombokin berapapun besarnya defisit itu, jangan terus ada persoalan ketidakmampuan dalam tata penyelenggaraan sistem ini oleh, karena yang bertanggung jawab pelaksanaan sistem ini kan tetap pemerintah. Jadi jangan sampai ketika penyelenggara atau penanggung jawab program ini tidak mampu mengelola secara baik, maka bebannya dilimpahkan seluruhnya kepada masyarakat. Nah, kalau memang seperti itu, mestinya
pemerintah juga fair. Oke, pemerintah saya bebaskan, yang penting punya jaminan sosial. Coba berani nggak misalnya? Jadi silakan pemerintah, silakan seluruh anggota warga negara itu supaya terjamin kesehatannya harus memiliki kartu jaminan kesehatan. Dia bisa memilih, tidak harus BPJS siapapun, bisa mereka pilih. Yang penting ketika masyarakat itu berisiko terhadap kesehatan, mereka sudah punya jaminan. Nah, kalau memang itu ekstremnya gitu kan. Nah, sehingga ini menjadi fair gitu. Nah, yang kedua tadi saya setuju bahwa penyebab utama banyaknya penyakit, terutama yang terbesar yang ditangani rumah sakit itu dua hal, yaitu air bersih, water supply. Dan ini datanya valid karena ini biasanya kalau yang mengumumkan lembaga internasional pemerintah nggak pernah komplain gitu kan. Dan ini data dari Global Competitive Index. Nah, rating kesehatan kita ada di urutan 96. Penyebab utamanya kesehatan memburuk itu adalah sanitasi dan air bersih. Nah, jadi artinya air bersih dan sanitasi itu adalah tugas mendasar pemerintah. Jadi kalau kemarin bolak-balik ya, dengan pro dan kontra tadi yang disampaikan mengenai cukai rokok, saya anti rokok, tidak pernah tertarik dengan rokok. Tetapi industri rokok itu salah satu industri yang saat ini kondisinya masih dibutuhkan untuk penyerapan tenaga kerja. Bahwa konsumsinya harus dikendalikan, iya. Dan pengendalian itu sudah dengan cukai gitu. Dan kalau hari ini rokok atau perokok itu diklaim bahwa ia menyebabkan kesehatan masyarakat menurun, tetapi hari ini juga cukai dari rokok itulah yang diharapkan menyelamatkan bleeding yang dialami BPJS. Jadi ini ada inkonsistensi kebijakan. Sekali lagi, ini bukan persoalan pro orang merokok, tetapi inkonsistensi kebijakan. Jadi kalau memang rokok itu yang menyebabkan sumber penyakit, maka cukai rokok itu harus untuk pencegahan penyakitnya, bukan untuk menyembuhkan orang yang sakit gitu loh, untuk konsisten. Jadi kalau besok ini untuk menyembuhkan, yang terjadi apa? Ya dengan secara tidak langsung berarti menyuruh orang sebanyak-banyaknya merokok supaya apa? Untuk penerimaan menambah bleedingnya jauh lebih besar. Jadi kan ini kan konsisten. Jadi satu hal yang paling penting yang harus dilakukan oleh regulator itu adalah bagaimana merumuskan kebijakan-kebijakan publik itu benar-benar ya terstruktur, artinya TSM-nya itu terstruktur dengan satu guidance arah yang benar gitu. Jadi bukan sekedar misalnya ketika ada persoalan itu hadirlah hanya sebagai pemadam kebakaran, tapi bagaimana mencegah supaya kebakaran itu tidak terjadi gitu kan. Nah ini yang memang masih menjadi PR. Dan sekali lagi diskusi publik ini kan hanya penyemangat dan hanya supporternya saja, tetapi yang pasti pemegang kebijakan atau instrumen kebijakan ini bisa selain eksekutif kan ada partai politik. Dan sekalipun saya yakin karena ini mengenai hajat hidup orang banyak, saya yakin kalau PKS mampu menyampaikan argumen-argumen yang valid gitu, maka tidak oposisi pun mestinya juga mendukung. Baik sekali, terima kasih Dr. Eni. Perlu saya sampaikan, mohon maaf sekali kepada teman-teman yang mungkin saat ini menyaksikan dan teman-teman yang hadir di sini juga narasumber, bahwa kita sudah sampai di penghujung waktu karena waktunya sangat terbatas dan saat ini sudah memasuki waktu maghrib.
Maka mau tidak mau kita tutup diskusi ini walaupun masih banyak sekali pertanyaan dan masih seru untuk dibahas begitu. Tapi kalau saya boleh menyimpulkan hasil dari diskusi kita ini adalah masih diperlukan adanya pertimbangan yang lebih matang tentang tata kelola dan kebijakan yang melibatkan perspektif masyarakat sebagai publik dan juga tenaga medis sebagai pelaku utamanya di kebijakan di BPJS ini gitu. Terima kasih sekali lagi kepada peserta dan teman-teman yang ada di sini. Terima kasih juga kepada Dr. Hermawan, kepada Bang Khalid dan Dr. Eni yang sudah memberikan waktunya untuk hadir di sini. Kami tutup diskusi pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.